kita adalah alumni dari majelis ini. Amin. Bukan pesantren kilat, bukan. Alumni pesantren kilat terus namanya dah. Kita pengen kalau pemimpin kita adalah alumni dari majelis-majelis semacam ini. Semoga Allah mengabul. Ini pemuda-pemudanya dekat majelis istiqomah. Insya Allah kalau jadi pemimpin alumni dari tempat ini. Jangan lupa. Insya Allah akan muncul pemimpin dari alumni dari tempat ini. Bukan pesantren kilat. Baik, ini saja insya Allah bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Kita langsung pada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Masih mau diterima? Masih mau diterima filmnya? Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darajatin ila akhir. Al-hikmah at-tasi'ah wal 'ishrun ba'da al-mi'ah. Hikmah yang ke-129. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darajatin ila akhir. Ilah ini kepada kelembutan kasih sayang Allah. Akhraj lebih betul. Tidak apa-apa di saat kau patuh kepadanya. Tidak apa-apa di saat kau butuh kepadanya. Di saat kau patuh kepadanya kepada Allah. Akhraj lebih butuh. Minka daripada engkau. Ila hilmihi kepada kelembutan kasih sayang Allah. Idza asaitahu di saat engkau bermaksiat. Maknanya kelembutan kasih sayang Allah itu menyelamatkan. Saat engkau melakukan ketaatan itu lebih butuh engkau dengan kelembutan kasih sayang Allah daripada di saat engkau melakukan kemaksiatan. Seolah-olah boleh. Semestinya yang ada di dalam syariat kita adalah di saat kita bermaksiat kita perlu kelembutan kasih sayang Allah untuk mengangkat kita dari kemaksiatan. Kalau ahli taat dia di dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi Ibn Athaillah misalkan dari berbalik. Saat engkau bisa melakukan ketaatan kepada Allah, ahli ibadah, ahli ngaji, ahli, ternyata engkau lebih butuh di saat seperti ini kepada kelembutan kasih sayang Allah daripada di saat bermaksiat. Yang perlu dipahami di sini adalah Ibn Athaillah As-Sakandari tidak berbicara kepada orang bejat yang tidak kenal Allah. Tapi Ibn Athaillah As-Sakandari berbicara kepada Anda yang kehidupan Anda selalu mencari Allah. Nah, di dalam perjalanan muridin orang yang menuju jalan Allah, maka dia akan selalu rindu kepada Allah. Maka di dalam perjalanan ada dua pekerjaan. Yang satu ketaatan yang dilakukan sesaat ada kepleset. Tapi keplesetnya siapa? Bukan keplesetnya orang yang berubah yang berada di kubah kehinaan, tapi keplesetnya orang yang menuju jalan Allah. Sehingga umumnya keplesetnya orang yang menuju jalan Allah, yang keplesetnya mohon ampun kepada Allah. Jadi ini yang diajak bicara Ibn Athaillah As-Sakandari adalah Anda yang menuju jalan Allah, mencari ridha Allah, ketahuilah. Di saat engkau melakukan ketaatan yang banyak, ternyata Anda lebih butuh kepada kelembutan kasih sayang Allah daripada di saat engkau bermaksiat. Ini sebenarnya peringatan dari Ibn Athaillah As-Sakandari bagi orang muridin. Artinya apa? Hei para muridin, aku mengatakan engkau berbuat kepada beribadah. Bangunlah engkau bangun. Sholat duha kau lakukan, puasa sunnah pun engkau berlomba-lomba Allah. Agar tetapi awas dan awas. Jangan sampai ibadahmu yang banyak ini telah merubah diri. Dohir ibadah menjadikan batinul ini dosa di dalam batin. Ada batinul ismi, dosa yang ada di dalam batin kita. Sehingga muncul orang ujub.
Tidak ada hati-hati dengan amal baiknya, sehingga lolos amal baik itu tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Karena penuh dengan ujub di dalamnya, merasa dia sudah menjadi orang soleh, orang baik. Muncul penyakit besar lagi merendahkan orang lain. Ini muncul dari orang-orang yang beramal baik. Maka dikatakan, hei orang yang banyak amal baiknya, ternyata lebih butuh kelembutan kasih sayang Allah untuk menjaga hatimu agar tidak ujub, agar tidak merendahkan orang lain. Karena apa? Alangkah banyaknya orang bertipu dengan amal baiknya. Orang bertipu dengan amal baik, kesombongan muncul, dan mungkin dia dengan amal baiknya pun bisa masuk ke ini dianggap orang lebih hebat dari yang lainnya. Dan alangkah banyaknya orang bercerita, aku bisa berpuasa berapa tahun, aku bisa melakukan ibadah berapa tahun, belum ada orang di sini seperti aku. Dan termasuk ustaznya pun diam-diam berbangga dengan amal baiknya, yaitu pengajiannya yang punya banyak jamaahnya, dia amal baik. Kita sudah kumpul dengan jahat, tidak kumpul dengan jahat, tapi mengumpulkan orang ngaji ternyata bisa meracuni ustaznya, amal baik. Luar biasa. Ibn Athaillah sangat lagi ingatkan, orang yang mengumpulkan orang-orang baik di sekitarmu, jangan tertipu. Allah lebih butuh kepada kasih sayang Allah. Dari mana bisa terpeleset? Kalau ada ustaz tiba-tiba melakukan kemaksiatan, akan mudah disoroti oleh masyarakat itu sendiri. Yang dibicarakan Ibn Athaillah itu bukan jahat, bukan ini orang baik ini, tapi dia orang melakukan kebaikan sering lalai lolos sehingga merasa amat diri dia sudah menjadi ahli surga. Ternyata amal baik yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi wahai orang yang menuju jalan Allah, perhatikan amal baik yang sudah kamu lakukan. Ini dalam pengajian kita yang lalu pernah kita bahas tentang bagaimana agar amal, mengabadikan amal. Orang perlu dilihat, hitung amal. Selama ini kita berbicara, pernah mendengar pembicaraan tentang hitung dosa. Muhasabah, bagus menghitung dosa agar kita tobat, itu bab yang lain. Tapi pernahkah kita menghitung amal kita, lalu kita pergi diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sambil mohon, ya Allah, kasih sayang ya Allah, terima amal baik, kasih sayang ya Allah, berikan keikhlasan dan bantu ya Allah, kasih sayang ya Allah, jauhkan aku dari riya, kasih sayang ya Allah, jauhkan aku dari ujub ya Allah. Pernahkah tidak kita berdoa semacam itu? Agar tadi kalau istighfar begitu mudah, astagfirullahaladzim, kita sering mengampun astagfirullahaladzim. Kenapa? Kemaksiatan itu terlihat, dan mungkin bukan saja Allah yang melihat, tapi manusia pun bisa melihat, sehingga orang bisa tobat. Mungkin diingatkan oleh saudaranya, mungkin diingatkan oleh bapaknya, nah kamu jangan begitu, masa kamu suka hadir majelis waktu begitu, maksiat mudah. Tapi kalau kita akan dan busuk hati, tidak ada yang tahu. Kita hanya berbangga saja dulu. Aku adalah yang paling bagus di rumah ini, kakakku belum bisa begitu, bapak ibuku belum bisa. Sampai bapak ibunya hormat dengan dia, padahal dia rusak hatinya dia. Dengan ibadah yang tidak disertai, orang rusak hatinya. Maka benar kata Ibn Athaillah dari hati-hati, hei orang yang sudah biasa dengan amal baik, kau cermati. Dan sungguh saat kau bisa melakukan amal baik, engkau lebih butuh kasih sayang Allah, agar menjaga hatimu agar tidak rusak dengan kesombonganmu, dengan amal baikmu, agar terjaga hatimu tidak kemasukan riya karena amal baik, agar terjaga hatimu tidak kemasukan ujub di saat amal baik, karena itu menghancur amal. Sehingga apa? Seolah kau punya amal, ternyata engkau tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena amalmu tidak sambung dengan keikhlasan. Tidak ada keikhlasan, tidak benar, sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu lebih butuh Anda di saat melakukan kebaikan, lebih butuh kepada kasih sayang Allah daripada di saat Anda bermaksiat. Anda bermaksiat butuh kasih sayang Allah, tapi tidak sebesar di saat Anda melakukan kebaikan. Kalau Anda bermaksiat, Anda butuh kasih sayang Allah. Agar tadi di samping kasih sayang Allah, ternyata ada bantuan untuk Anda tobat. Anda ditegur oleh orang di kiri kanan Anda. Karena apa? Anda bukan di lingkungan maksiat, Anda di lingkungan orang baik, orang maksiat. Karena yang diajak bicara adalah orang pengajian, yang diajak bicara adalah orang ahli ibadah, yang diajak bicara adalah al-muridin, orang yang mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang maksiat di sini mudah, kalau ada yang mampu di majelis mudah mengingatkan. Tapi yang muncul siapa yang mampu? Saat ini coba ada yang mampu di majelis ini, atau melakukan kegiatan di sini langsung garis. Kasih sayang Allah dibarengi dengan teguran sesamanya. Tapi yang muncul, yang berbicara, yang dengar, yang panitia, yang ini, gak ada majelis seperti itu. Oh, yang hadir,
tersembunyi. Makanya Ibnu Khalid berkata, di saat engkau bisa melakukan kebaikan, ternyata engkau lebih butuh kepada kasih sayang Allah. Akulah cepat kepada Allah agar menjaga amalmu yang sudah kau lakukan ini, agar tidak berubah menjadi amal yang sia-sia, agar tidak berubah merusak hatimu dan orang rendahkan orang lain. Alangkah banyaknya gara-gara amal baik. Masih tahu kisah ahli ibadah yang di atas gunung? Ternyata dengan ibadahnya, dengan kelebihannya, dia merendahkan orang jelek, orang ahli maksiat, sehingga sang ahli maksiat yang berada di bawah gunung naik ke atas, yang di atas gunung ahli ibadah turun ke bawah, bertemu di tengah jalan setapak. Sang kiai yang dari atas gunung melihat dengan mata merendahkan. Kenapa merendahkan? Yang direndahkan preman atau mabuk. Orang yang di atas gunung merendahkan karena dia merasa ahli sujud, ahli ibadah. Melihat orang lain dia adalah preman pasar yang suka bikin kerusakan, memandang dengan mata benci, tidak mengucapkan salam, tidak menegurnya, akan tapi begitu saja melewatinya. Apalagi sang premannya malah pinggir karena ketakutan dengan sang kiai. Sang kiai di saat melihat sang preman pinggir merasa lebih berhak. Memang aku perlu menghormati karena terhina dan aku adalah orang mulia. Apa hasil dan buahnya? Disebutkan bahwa lihat sang preman yang berniat jahat kayak apa, lihat ternyata tidak kejahatannya menjadi kegiatan Allah dengan orang lain. Dia merasa kotor, dia merasa hina, dia merasa jelek. Melihat orang alim itu betul, ya Allah, aku ketemu orang alim. Ya. Sang preman dia dengan sang kiai dengan amal solehnya melihat preman menjadi merendahkan. Disebutkan semuanya kembali kepada Allah. Sang orang alim jatuh hidayahnya gara-gara merendahkan, lihat. Dan orang yang mengagumi ulama, mengagumi orang soleh, dia pura-pura preman, menjadi sebab mendapatkan hidayah dari Allah. Akhirnya dibalik, yang ulama yang dulu jalan di payung gedung sekarang jalan jadi hina. Sementara sang preman yang mula-mula jahat, ya karena dia memuliakan orang alim, diangkat menjadi waliullah. Itu. Ingatkan ini. Jadi kebaikan yang kita lakukan, jika tidak kita cermati, bisa saja menjerumuskan kita kepada batil ismi, dosa di dalam hati yang lebih dalam. Maksiat zahir gede dosanya, akan tapi lebih gede lagi jika itu maksiat batin. Dan bertobat dari maksiat batin itu susah. Karena apa? Kesadaran akan maksiat batin itu susah, dan jarang ada orang bisa menegurnya karena tidak ada yang tahu kecuali hatinya sendiri yang meraba-raba. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam hatimu. Dalamnya laut bisa diduga, tapi kalau hatinya orang siapa yang tahu? Begitu, ini ngomong apa batin apa ini? Inilah yang bisa kita hadirkan pada saat ini. Semoga kita menjaga yang sudah beramal baik, semakin minta kepada Allah, semakin dekat kepada ya Allah. Aku sudah bisa ngaji istiqomah di sini, aku bisa begini ya Allah. Jauhkan dari riya, jauhkan dari ujub, jauhkan dari ini. Ada lebih butuh kasih kelembutan, kasih sayang Allah daripada di saat Anda bermaksiat. Dan memang di saat Anda bermaksiat pun Anda perlu kasih kelembutan, kasih sayang Allah. Agar tapi Ibn Athaillah sadar dari mengingatkan ini, calon para ahli ibadah semuanya, jangan tertipu dengan ibadah, jaga dengan kesadaran. Awas, jaga hatimu. Ini saja insya Allah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga kita benar-benar muridi orang-orang yang mencari Allah, yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diterimanya amal kita dan dihapusnya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup luas saja. Terima kasih. Kita telah mendengarkan hadis yang sebagai beliau guru kita dan hikmahnya. Mudah-mudahan kita dapat meresapi, menghayati kedua tausiah. Mudah-mudahan kita lanjutkan untuk sesi penjor. Tetapi satu penanya saja kepada si bapak-bapak satu ibu. Assalamualaikum. Buya yang berarti kalau di musola di kampung itu kan biasanya imamnya tidak ada imam yang aktif dan yang meruat
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Buya yang saya tanyakan, mohon dijelaskan isi atau arti dari surat Al-Mumtahanah ayat 1 dan 2. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang berpenting. Setiap musola dan masjid semestinya ada imam rawatib untuk menghindari khilaf. Bahkan kalau sudah ada imam rawatib, kita mendirikan jamaah sendiri punya makhluk yang menghilangkan pahala jamaah. Kecuali jamaah setelah imam rawatib. Jadi imam rawatib itu harganya. Bahkan Nabi SAW sehebat apapun engkau, jangan menjadi imam di tempatnya orang lain kecuali dapat izin. Karena apa? Begitu pentingnya imam rawatib yang biasa dengan jamaah. Dan juga untuk menghindari tadi yang mampu aneh-aneh, mampu macam-macam tadi. Ada orang akidahnya nggak benar atau salatnya nggak benar ya mohon maaf, kalau nggak ada imam rawatib sementara ada dalam biasa berkunut, tiba-tiba orang imam tidak pakai kunut, itu yang salahnya Anda sendiri. Kenapa Anda menyusun imam rawatib? Dan begitu. Ini harus dipikirkan. Solusinya adalah harus diadakan imam rawatib. Nggak ada alasan lain. Memang tidak ada kaum muslimin begitu. Loh susah, ya kalau susah repot ini. Masa yang tidak mampu kalah sama yang mampu, ini kan musibah besar ini. Yang tidak mampu itu suruh jadi imam rawatib, jangan yang suka mampu. Yang mampu tidak mampu, mau apapun tadi seperti yang ditanyakan. Jadi harus diadakan imam rawatib. Imam rawatib tidak harus asal seperti fatwa yang mengatakan. Nah, tidak ada imam nanti. Jadi yang penting fatwanya rawatib, istiqomah, tepat waktu, awal waktu itu orang. Sebab jamaah itu mau ke masjid itu juga ada satu potnya dengan keistiqomahannya imamnya. Jangan sampai makmum datang ke masjid sampai 1 jam tunggu imamnya belum datang, besok bosan mau ke masjid. Imamnya beradzan waktu, sholat sunnah, tunggu beberapa menit langsung koma. Jadi orang disiplin tepat waktu. Jadi yang lagi masak, yang lagi jajan itu pun ngerti ini adalah sholatnya tepat waktu. Jangan sholatnya adalah seenaknya yang memang ini kalau tadi ada orang yang suka membid'ah, yang disiplin masjidnya. Ini kita akidahnya benar, paling gak disiplin di masjidnya ini. Jujur saja. Nah ini katanya akidahnya benar, tapi paling gak disiplin urusan masjid. Urusan tahlil dia, urusan tawasul dia, urusan maulid Nabi, tapi masjid kosong. Bahkan ada perayaan maulid Nabi di masjid, giliran waktu sholat pulang, itu kan kita. Ayo jujur betul aja. Nah, sholat di masjid seharusnya ramai di masjid ini. Masjid sebelum asar, makanya saya itu paling enggan kalau sudah pengajian maulid Nabi ba'da zuhur. Biasanya ada satu kalau ba'da zuhur tolong asarkan sekalian. Jadi kalau sudah hadir ke masjid sebelum zuhur mau mengenal sekali sama ini. Jadi habis maulid Nabi langsung sholat berjamaah. Bukan itu. Tapi ribuan orang katanya sholat di masjid satu barisan. Itu kelemahan kita. Gara-gara imam rawatibnya juga terlambat. Ini tidak biasa. Jadi harus ada imam rawatib. Kritik ke dalam itu paling bagus agar benar diri kita. Kritik ke dalam kita itu sering begitu malas. Musola kita tuh malas. Ya. Berarti kalau kita mesti disiplin, apa yang di atas nara tepat waktu, undur waktu, Anda dibenarkan. Karena ditunggu oleh orang. Pas tepat waktu karena ada orang ingin pergi dulu, ada ini. Ini harus. Imam rawatib harus diadakan. Jadi nggak ada teman-teman. Apa solusinya? Solusinya adalah wajib diadakan imam rawatib. Dan kalau ternyata ada musola masjid nggak ada imam rawatibnya, lapor berarti akan diupayakan. Harus ada imam rawatibnya yang tepat waktu, bukan pemalas. Sampai orang yang akidahnya sesat itu berusaha, sudahlah jadi tukang sapu dulu nggak apa-apa di tempatnya jamaah. Jadi tukang sapu dulu. Kenapa? Tenang aja. Imamnya sudah terlambat. Jamaah sudah datang masih mandi. Kadang-kadang kita sholat duluan saja. Jadi sampai imam rawatibnya pun tidak semangat
Jadi wajib diadakan imam rawatib. Kemudian yang ditanyakan ibu, ayat 2. Satu dan 2. Ya jelas tidak mau harus menafsiri ayat-ayat ini. Dan tetapi Allah atau kemudian kemudian ini muatan. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman, satu aja semuanya. Kamu harus biar ini. La tattakhidhu aduwwi, jangan kau ambil musuhku, wa aduwwakum dan musuhmu. Orang bukan ahli iman, orang ahli maksiat, aulia, pemimpin-pemimpin atau yang mengurusi urusanmu. Tulquna ilaihi bil mawaddati, kau jalin hubungan pertemuan dengannya dengan kasih sayang. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi, mereka telah kufur dengan apa yang datang dari kebenaran. Ini menerangkan ayat bahasanya masalah kepemimpinan bisa masuk barangkali yang ditanyakan ibu ini. Jadi haram kita memilih pemimpin yang tidak beriman kepada Allah. Haram hukumnya memilih pemimpin yang tidak beriman kepada Allah. Atau dia musuh Allah dari orang-orang yang beriman. Musuh Allah dari beriman. Itu yang kurang ajar kepada syariat Nabi Muhammad itu kan aku beriman dan musuh Allah. Tidak bisa kita pilih. Dan jangan menjadi cinta dengan mereka, karena tidak akan bisa menjadi cinta yang sesungguhnya semestinya. Ini di dalam ayat ini. Yukhrijuna Rasulullah wa iyyakum, mereka mengeluarkan Rasulullah dari kampung mereka dan keluarkan kalian. Tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabilillah. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati. Menerangkan bahwasanya yang pertama jelaskan bahwasanya jangan engkau mengangkat pemimpin dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah alias musuh-musuh Allah. Agar kami tegakkan kebenaran dengan melakukan jihad di jalan Allah untuk mencari ridha Allah. Berjuang maksudnya tidak pernah. Allahu Akbar, kata Allah. Ada Allahu Akbar, aku ingin jadi pemimpin. Beda ya. Allahu Akbar ya kata Allah. Ada yang Allahu Akbar, makanya ada orang yang berubah gara Allah pemimpin. Tanyakan hati kecilnya. Ketulusan ini penting. Ibtigha'an mardati, mengharapkan ridha Allah. Sehingga belum tentu orang yang mencari ridha Allah itu mencari ridha Allah yang sesungguhnya. Mungkin ada orang yang ingin tegakkan syariat Islam. Benarkah yang Anda ingin tegakkan adalah syariat Islam? Atau yang ingin kau tegakkan adalah kepemimpinanmu sendiri? Jadi, maka perlu dituntut ketulusan dalam urusan kepemimpinan ini. Ketulusan di saat kita berjuang, ketulusan di saat kita memilih, ketulusan di saat kita mengangkat seseorang. Ini ketulusan yang luar biasa. Berat ini urusan semacam ini. Jadi itu diantara yang mana ya? Seperti itu. Panjang seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi kalau milih pemimpin harus pemimpin yang kenal Allah. Makanya Buya saya tidak pernah kenal dia sholat di masjid atau enggak. Dan itu PT-PT. Gara-gara kasih duit ada hubungannya. Anda pilih dia ahli sholat, ahli ibadah, ahli sujud, kenal kebaikan, tapi pilih. Ada yang begitu pemimpinnya? Ada. Pilih kalau ada, kalau nggak ada. Mau pilih? Harus pilih yang benar, pemimpin yang benar. Baik, ini saja. Kemudian ada pertanyaan tertulis. Saya pemuda usia saya 27 tahun, laki-laki bekerja di salah satu sekolah swasta honorer. Mau bertanya tentang pernikahan, apakah ada usia tertentu yang mengharuskan untuk nikah? Ya, ada usia tertentu untuk menikah, yaitu di saat seseorang butuh nikah, itulah usia menikah. Nggak ada usia menikah, itu kan undang-undang yang merusak undang-undang Allah. Masa usia ini nggak boleh nikah, zina boleh ya, anak SMP hamil bernikah dan sebagainya. Aturan apa usia ini nggak boleh. Selagi anak sudah butuh, katanya usia ini, dia sendiri pacaran undangan yang kalau laki-laki sangat baik.
Jadi ya terus usia ini masa usia SMA masih muda, masih kecil, ini anak kecil. Gedenya usia berapa? 60 tahun. Nah, ini kan 60 tahun. Memang ada beberapa